Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kominfo Newsroom. Pemirsa, ajang balapan internasional yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara F1H2O bukan hanya semata-mata untuk event olahraga bertaraf internasional saja, namun hal ini juga dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai momentum untuk mempromosikan berbagai komoditas. Salah satunya adalah kopi dan juga tenun. Lalu pemirsa, bagaimana dari Disperindak untuk memanfaatkan momentum ini, kita akan berdialog bersama dengan Kadis Perindak Dairi, ada Bapak Iwan Taruna Berutu. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Iwan. Salam sehat kembali Mbak Muna. Baik, Pak Iwan, sejauh ini tentu ini merupakan salah satu momentum yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin bagi Indonesia untuk mempromosikan berbagai hal, bukan hanya olahraga tadi Pak, tapi juga salah satunya komoditas seperti kopi dan juga tenun. Sejauh ini produk apa saja Pak yang kita promosikan dalam ajang bertaraf internasional ini Pak Iwan? Baik, terima kasih Mbak Muna. Pertama, izinkan kami dari Kabupaten Dairi mengucapkan terima kasih ini sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat karena Kabupaten Toba dalam hal ini di Bali G dipercayakan menjadi tuan rumah untuk F1H2O tahun 2023. Sesungguhnya event ini salah satu event yang istimewa dan luar biasa, terutama bagi kami yang membina pelaku usaha UMKM di kabupaten kota, terutama khususnya di Kabupaten Dairi. Kami di sini ada 3 hari. 3 hari akan melakukan pameran. Kita ada di 3 tempat. Itu satu di venue yang difasilitasi bersama dengan BI. Itu kita bawa produk, ada 12 pelaku usaha yang telah lolos kurasi BI dan 27 produk. Dan yang utama di sini kita membawa 2 produk yang memang cukup, satu dari sisi culture-nya dari nenek moyang dulu sudah diminati. Yang kedua, satu produk yang kebetulan memang paling banyak diminati di Kabupaten Dairi, yaitu kopi. Jadi kita bawa 2 yang prioritas ini, tenun beserta diversifikasinya dan kopi, Mbak. Baik, lalu untuk acara atau kegiatannya mungkin bisa diceritakan lebih spesifik Pak Iwan, seperti apa nanti Pak? Baik, pameran yang kita lakukan, pertama kita melakukan display di venue, yaitu difasilitasi oleh BI, ada 27 produk dari 12 pelaku UMKM. Kemudian kita juga dalam rangka promosi kopi dan tenun, kita ada di VVIP, di pintu stage A. Kemudian kita juga ada di media center, Mbak. Nah, di 2 tempat ini kita melakukan langsung Nespresso untuk menyajikan kepada para pengunjung kopi Robusta Sidikalang dikemas dalam bentuk kapsul, Mbak. Ya, baik. Itu adalah kegiatan yang nanti akan dilaksanakan Pak Iwan ya pada pelaksanaan F1H2O. Selanjutnya Pak Iwan, seperti apa saat ini dari Disperindak Dairi dalam memberikan pembinaan begitu Pak kepada pihak-pihak yang terkait dalam komoditas tenun dan juga kopi tadi? Baik, kami di Kabupaten Dairi untuk menjadikan para pelaku usaha ini, sebelumnya kami sampaikan Pak bahwasanya untuk tenun dan diversifikasi dan kopi kapsul yang kita bawa hari ini dengan pelaku-pelaku usaha orang muda. Oke. Kebetulan orang-orang milenial. Nah, kita melakukan itu dari setahun yang lalu
sesuai dengan program Pak Bupati untuk menjadikan Kabupaten Dairi itu menjadi kabupaten yang unggul dan UMKM-nya juga menjadi UMKM yang mundur. Dalam pembinaannya kita melakukannya itu pembinaan kepada pelaku usaha itu untuk meningkatkan kompetensi mereka itu kita sebut di Kabupaten Dairi namanya Dairi Unggul Entrepreneur Collect, Mbak. Ya. Dairi Unggul Entrepreneur Collect ini itu dibuat satu kurikulum khusus, itu terdiri dari 8 modul, dilatih oleh para startup yang sudah berhasil, kemudian bersama-sama dengan para pelaku usaha yang sudah berhasil. Nah, itu yang kita lakukan pelatihan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Dairi. Ya, berarti para pelaku usaha tadi disampaikan Pak Iwan lebih banyak kaum milenial begitu Pak ya. Untuk saat ini bagaimana kita melakukan pendanaan atau dari segi pendanaan ini seperti apa Pak kebijakan yang kita lakukan di daerah Dairi ini Pak? Baik, dalam rangka melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha ini, selain kita tadi memberikan kompetensi kepada mereka, kita juga memberikan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, untuk pendananya sendiri, kebetulan di tahun 2022, berkat perjuangan dari Bapak Bupati, kita mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Koperasi, kita juga mendapatkan anggaran dari Kementerian Perindustrian dalam bentuk DAK, kemudian kita juga mendapatkan anggaran dari Kementerian Perdagangan, itu dalam bentuk dana desentralisasi dari pusat, TP. Kemudian selain itu kita juga menggunakan anggaran yang tersedia di kabupaten kita, di Kabupaten Dairi, dari dana alokasi umum kita. Baik, itu tadi secara umum Pak Iwan sudah sampaikan bagaimana dari kita memfasilitasi pelaku usaha atau mereka tadi kaum milenial yang Bapak sampaikan bagaimana pendanaannya. Nah sekarang kita ingin bahas satu persatu Pak Iwan mengenai pengembangan untuk komoditas kopi ini seperti apa Pak yang telah kita laksanakan hingga saat ini? Baik, untuk kopi kita di Kabupaten Dairi ada 2 varietas kopi yang diminati atau dilakukan oleh pertaniannya oleh para petani kita di Kabupaten Dairi. Pertama varietas Arabica, kemudian satu lagi Robusta. Nah, Kabupaten Dairi atau Sidikalang secara branding kopi cukup terkenal itu kopi Sidikalang. Mungkin kalau orang mendengar kopi, apalagi bicara kopi di Sumatera Utara, mereka pasti bicara kopi Sidikalang. Nah, tapi kopi Sidikalang ini selama ini mungkin dari sisi branding dia cukup kuat, tapi dari sisi memberikan pendapatan kepada para petani kopi di Kabupaten Dairi kita merasakan belum cukup kuat, sehingga perlu ada penanganan yang harus dilakukan kepada usaha kopi Robusta ini sendiri. Nah, tahun 2022 kita melakukan pelatihan kepada para pelaku usaha kopi, terutama yang Robusta, yang tergabung dalam ekosistem Dairi. Kita lakukan pelatihan bagaimana mereka bisa melakukan produksi kopi Robusta itu sehingga menciptakan kopi yang kami sebut dengan Pine Robusta. Nah, Pine Robusta ini kita percaya ini menjadi salah satu kopi Robusta yang punya kualitas cukup kuat. Jadi selain brandingnya ada branding Sidikalang, kita juga ada kualitas yang cukup kuat. Nah, kemudian bersama-sama dengan para narasumber dari para pelaku usaha startup kopi, kita membuat kemasan kopi Robusta Pine ini menjadi kapsul. Jadi sekarang ada kopi kapsul, kopi Sidikalang. Nah, kita berharap ini setelah nanti kopi ini menjadi kopi Pine Robusta dan
dan dikemas dalam bentuk kapsul, pertama permintaan terkait kopi semakin banyak. Dari sisi margin atau keuntungan para petani, dengan dibuatnya ini menjadi kopi kapsul Fine Robusta, itu harganya sudah semakin tinggi, sehingga berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan kepada petani. Baik, berarti untuk pengembangan komoditas kopi tadi Pak Iwan menyampaikan yang kita lakukan adalah pelatihan dan juga memberikan inovasi seperti kopi kapsul yang diceritakan tadi Pak Iwan. Nah itu untuk kopi, kalau pengembangan di tenun ini bagaimana Pak? Apa yang telah kita laksanakan? Jadi tenun juga di tahun-tahun sebelumnya, bahkan tenun ini salah satu usaha yang digeluti oleh masyarakat yang kebetulan hampir seluruhnya itu wanita, Mbak Muna. Iya. Di satu kecamatan, di Silalahi, di pinggir Danau Toba, ada sekitar 406 pelaku usaha tenun dan seluruhnya wanita. Nah, selama ini mereka melakukan penenunan itu menenun tenun adat. Jadi tenun adat Silalahi itu ada 15, itu tenun adat, dan selama ini ketika mereka melakukan menenun tenun adat ini kan peminatnya tidak cukup banyak, karena hanya digunakan untuk acara-acara adat dan acara-acara tertentu saja. Nah kemudian Kabupaten Dairi melakukan inovasi, dibuat tenun ini menjadi tenun pewarna alami dengan motif-motif yang modern, sehingga nanti bisa didiversifikasi menjadi ready to wear seperti yang saya gunakan sekarang nih. Ini salah satu bahan tenun yang menjadi baju. Kemudian dilakukan juga diversifikasi dalam bentuk sepatu tenun. Dan di F1H2O ini nanti kami mengundang juga ini dari GPRTP untuk bisa hadir tanggal 25 karena di launching di sana. Oke, baik. Kita bersama. Ya, Mbak. Ya, tentunya di sini kita melihat bahwa campur tangan atau keikutsertaan dari pemerintah sangat penting untuk bisa adanya pengembangan komoditas kopi dan juga tenun ini. Pak Iwan, terima kasih sudah berdiskusi bersama Kominfo Newsroom. Kita harapkan dengan pelaksanaan F1H2O ini, Disperindak Dairi juga bisa melakukan promosi terhadap komoditas kopi dan juga tenun sehingga bisa dikenal hingga ke mancanegara. Terima kasih Pak Iwan. Kembali, Mbak Muna. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.